Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan program baca buku fikih muamalah dan kita masih bersama buku fikih perbankan syariah yang ditulis oleh Dr. Yusuf As-Subaili. Kita masih di halaman 32. Di sini masuk ke pembahasan tentang undian berhadiah. Sebenarnya apa definisi dari undian berhadiah ini? Maksud beliau adalah undian berhadiah di sini adalah undian yang itu dilaksanakan oleh perusahaan barang atau perusahaan jasa, di mana tujuannya adalah untuk menarik minat pembeli, ya, dan sehingga bisa melariskan dagangan atau jasa yang mereka jual atau mereka tawarkan. Ya, caranya dengan memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan dengan undian. Biasa dikasih kupon atau biasa dikasih kupon sih seringnya gitu ya. Nah, hukum dan beberapa bentuk undian berhadiah. Kira-kira apa hukumnya, lalu bagaimana modelnya? Undian berhadiah tanpa menarik iuran dari peserta. Ini yang pertama. Artinya ya kupon diberikan secara gratis cuma-cuma. Maka kalau seperti ini hukum undiannya maka boleh. Itu diperbolehkan oleh syariat karena memang tidak ada dalil yang melarang. Dan juga kalaupun di situ ada goror, maka goror yang terdapat dalam akad semacam ini disebabkan ketidaktahuan peserta akan fisik hadiah yang mereka terima itu tidak ngefek. Tidak ada masalah sama sekali karena memang goror dalam hal ini terjadi pada akad hibah, akad sosial dan bukan akad komersil. Goror dalam akad hibah ini sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa hukumnya boleh, halal. Kemudian ada bentuk kedua, undian berhadiah itu dengan cara kita membayar iuran terlebih dahulu. Maka kalau seperti itu modelnya hukumnya haram. Sekalipun mungkin jumlah iurannya sangat sedikit. Karena di sini terjadi goror yang sangat nyata di mana para peserta itu membayar iuran yang kemungkinan dia bisa dapat hadiah, kemungkinan juga bisa tidak. Kalau dia dapat dia untung, kalau enggak berarti dia rugi. Ini seperti orang main judi jadinya. Ya, ini disebut sebagai maisir. Ya, termasuk sebagai maisir, walaupun mungkin orang mengatakan itu untuk sekedar senang-senang atau mungkin sekedar hiburan gitu ya. Cuman kita bicara dari sisi hukum. Kalau undian tersebut tidak menarik iuran secara khusus, akan tetapi untuk dapat mengikuti undian disyaratkan membeli barang gitu ya. Misalkan kupon undian yang tertera pada majalah atau yang menempel pada suatu barang, maka hukum mengikuti undian ini diperbolehkan. Kenapa? Karena keberadaan undian di dalam barang itu statusnya hanya sebagai pengikut saja di dalam akad. Sebagaimana sudah disampaikan, goror yang statusnya sebagai pengikut dalam sebuah akad tidak diharamkan. Namun perlu kita ingat kalau memang si pembeli membeli barang dengan tujuan untuk mendapat kupon. Jadi tolong dibedakan ya. Ada orang beli karena emang ingin beli barang. Ada yang niat utamanya supaya dapat kupon. Padahal dia tidak butuh terhadap barangnya, maka hukumnya menjadi haram baginya. Kenapa? Karena kupon dalam hal ini menjadi tujuan utama dia ketika dia membeli barang, ya. Kemudian yang ketiga, ada namanya transaksi berjangka atau futures. Apa definisinya? Kata beliau, transaksi berjangka ini maksudnya adalah satu bentuk jual beli instrumen di pasar keuangan, di mana nanti ya berlangsungnya pembayaran dan penerimaan instrumen itu pada masa yang akan datang. Yang mana ini disebut dengan payday atau waktu pembayaran. Contohnya begini ya. Misalkan Pak Ahmad nih sebagai B misalkan ya beli 100 saham dari Pak Ali dengan harga misalkan 10 juta pada hari Kamis tanggal 4. Di mana saham dan uang diserahkan pada hari Senin tanggal 4 Februari. Berarti sudah berapa? 1 bulan ya. Nah, hukum transaksi berjangka. Transaksi berjangka ini hukumnya diharamkan. Kenapa? Karena memang penyerahan barang dan uang terjadi secara tidak tunai. Dan para ulama sepakat bahwa jual beli barang dan uang yang tidak tunai itu haram. Ini jatuh kepada kali bil kali nanti jadinya. Transaksi ini mengandung goror juga. Kenapa? Disebabkan turun naik harga dalam jangka waktu tertentu. Kemudian alasan mereka yang ketiga adalah secara umum ya pada saat terjadi akad penjual belum memiliki barang yang dijual dan ini berarti melanggar satu ketentuan yaitu menjual barang yang dia tidak punya, tidak miliki. Kemudian di antara bentuk goror kontemporer yang keempat adalah namanya transaksi opsi atau option.
Apa definisi dari transaksi opsi? Ini adalah salah satu cara jual beli instrumen juga di pasar keuangan, di mana penyerahan uang yang berarti nanti dia akan mendapatkan hak untuk membeli atau menjual instrumen pasar keuangan dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang tertera di dalam kontrak. Misalnya begini, hari ini ya harga saham di salah satu perusahaan yang dijual di pasar keuangan nilainya misalkan 100.000. Lalu kemudian Pak Khalid memperkirakan ini saham akan naik tuh di masa akan datang. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan transaksi opsi dengan Pak Zaid dengan nilai 5.000 ya. Sebagai imbalan kesediaan si Zaid, Pak Zaid tadi untuk menjual saham yang seharga Rp100.000 kapanpun diminta oleh Pak Khalid selama tempo 100 hari. Andai ya perkiraan Pak Khalid tadi benar dan harga saham perusahaan tersebut menjadi 120, maka berarti Pak Khalid mengambil haknya dengan kontra opsi dan membeli saham dengan harga 100.000 pada hari di mana harga saham tersebut Rp120.000. Paham ya? Nah, dari kontrak ini berarti Pak Khalid mendapat untung sebesar berapa? 15.000 karena yang 5.000 tadi di-store ke Pak Zaid yang merupakan selisih dari dua harga. Harga kontra opsi sebesar 5.000 yang telah diberikan sebelumnya kepada Pak Zaid. Adapun kalau harga saham tersebut tidak naik ya, tidak dapat dipastikan oleh Pak Khalid, maka dia tidak akan mengambil hak transaksi opsi. Jika harga saham tersebut turun menjadi 90.000, maka berarti kita bisa pastikan Pak Khalid akan membelinya di bursa saham daripada membeli daripada Pak Zaid. Ya, paham ya kondisinya. Kalau dia tahu bakal turun 90, ya sudah, saya beli langsung saja. Ya. Dalam kondisi ini berarti Pak Khalid telah menderita kerugian sebanyak 5.000 uang biaya kontra opsi. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana hukum dari kontra opsi ini? Maka transaksi opsi hukumnya haram. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang pertama karena dia mengandung gharar dalam porsi yang cukup besar. Dan ini termasuk judi ya, karena berada dalam area spekulasi. Kemudian alasan kedua adalah secara umum penjual opsi belum sempurna memiliki saham yang merupakan objek akad. Sehingga berarti dia di sini juga terjatuh dalam kesalahan si penjual tadi gitu ya, menjual barang yang bukan miliknya. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan bersama ketika kita melakukan transaksi semacam ini. Itu yang kita bisa bahas dan kita baca bersama pada pertemuan ini, kesempatan ini. Insya Allah besok kita lanjut di faktor ketiga, yaitu dalam masalah riba. Nanti kita akan lihat bersama dalam program Baca Buku Fikih Muamalah. Anda boleh bagikan video ini kepada teman-teman Anda, silahkan share ke mereka sebanyak-banyaknya, dan Anda boleh join ke dalam komunitas baca buku setiap hari. Anda akan bertemu dengan teman-teman, dengan orang-orang yang memiliki semangat dalam membaca buku. Demikian, semoga bermanfaat.